Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali bersama saya pecinta kambing official. Selamat sore buat bro-bro semua dimanapun berada. Bro, mumpung cuaca lagi cerah-cerahnya bro. Ayo, yang belum ngarit indah ngarit. Syukur-syukur kalau perlu didobel. Yang biasanya satu karung dikasih dua karung. Ya siapa tahu besok hujan. Ya, namanya sedia payung sebelum hujan bro, gitu. Oke bro, inilah kondisi di kandang saya di sore hari. Kandang yang sangat sederhana, bahkan sangat memprihatinkan. Bro, mudah-mudahan tahun 2005 ini bisa membangun kandang yang keren lah bro, supaya bisa memanjakan kalian-kalian di saat nonton video dari saya. Dilihat tuh bisa menambah selera gitu loh ya. Kalau seperti ini ada mas bro kandangnya, lihat aja bikin ngantuk. Dan kambingnya ya kambingnya seperti ini bro, kambing murah meriah sederhana, merakyat ya, ekonomis banget. Oke bro, kita membahas tentang masih seputaran pakan bro. Jadi khususnya ini ya, lagi-lagi khususnya buat para pemula. Di saat mau memulai beternak harus mempertimbangkan banyak hal. Ini bukan berarti apa ya, bukan berarti menghalang-halangi niat, enggak bro. Justru saya ini berbagi tentang lapangan beternak domba itu seperti apa, supaya bro-bro tuh punya sebuah kesiapan, tidak salah memilih langkah dalam beternak domba. Kalau beternaknya juga harus bro, kalau sudah punya niat ngapain enggak gitu loh, harus tampil. Jangan hanya di angan-angan, jangan hanya di pikiran saja, tapi juga harus direalisasikan, kita wujudkan bro. Jadi gini bro, beternak itu kita bagi jadi dua bro ya. Satu, beternak yang murni betul-betul beternak. Yang dua, beternak yang kombinasi dengan bisnis. Nah, jadi domba ini menurut saya bro ya, menurut saya itu adalah salah satu usaha ternak yang sangat cocok untuk pebisnis. Dalam artian seperti halnya investor bro. Nah, makanya domba itu kok boomingnya cepet dan banyak yang pelihara, banyak kan, gede-gede langsung bikin farm gede. Nah, itu sudah masuk ke kategori bisnis. Itu kalau menurut saya ya, sudah masuk ke kategori bisnis. Nah, di sini pertanyaannya bro itu sudah menguasai tentang bisnis atau masih menguasai tentang peternakan? Dari sini harus bisa memilih. Oh, aku tak menguasai peternak aja lah gitu. Atau aku punya pengalaman bisnis ini, banyak ideku gini-gini, oke lah, aku tak masuk ke wilayah peternak dan bisnis. Nah, monggo bebas bro. Akan tetapi semua tergantung kondisi dan kapasitas bro masing-masing. Intinya gini bro, beternak pemula itu yang membuat kebanyakan ya, yang membuat pengen, yang membuat dia tertarik untuk beternak tanpa berpikir banyak itu adalah karena melihat peternak besar, farm besar, dombanya bagus-bagus, banyak gitu. Apalagi jarang ya di konten YouTube ya memberikan pengalaman-pengalaman atau lapangan yang secara rinci, bukan hanya sebuah iming-iming, itu memang jarang. Tapi di sini saya mau berbagi sesuai pengalaman saya dan pemahaman saya tentang dunia peternakan domba bro. Ginilah, kita bikin simple kategori murni beternak sama beternak kombinasi bisnis ya. Simpelnya ginilah, jika kita pelihara 10 ekor domba, oke, dan kalau 10 ekor domba itu, kalau kita sebagai pemula beternak 10 ekor itu kita masih mampu bro.
mencarikan rumput hijauan, pakannya pakan full murni rumput gitu. Dalam arti supaya kita tidak banyak mengeluarkan modal, tidak banyak mengeluarkan biaya operasional seperti konsentrat dan lain-lain sebagainya. Tuh, itu 10 ekor tuh buat pemula insya Allah masih bisa terhandle bro. Nah, itu kalau memang konsepnya murni beternak ya. Nah, jadi kita batasi di 10 ekor aja dulu ya. Nah, kalau bro memang konsepnya ingin murni beternak, yo jangan sampai melebihi 10 dulu. Karena apa? Kalau sudah melebihi ke angka 10 itu sudah masuk wilayah beternak dengan bisnis. Ya otomatis yang namanya bisnis itu tidak lepas dari yang namanya putaran uang bro. Modal ya, terus ide, pemikiran dan lain sebagainya. Itu harus menguasai tentang dunia bisnis. Karena kalau kita konsepnya murni beternak terus masuk ke wilayah bisnis, sedangkan kita tidak tahu bahwa itu sudah wilayah bisnis, nah itu yang menjadi masalah bro. Karena apa? Misal kita pelihara 20 ekor domba, dan 20 ekor domba misalkan itu indukan semua ya. Dalam hari 1 ekor tuh kita hitung mudah, kita bikin sekitaran 2 kilo gitulah bro ya. Kita bikin 2 kilo 2 kilo kali 20 berarti berapa? Sehari sudah 40 kilo. Domba 20 itu kalau kita setiap hari mengandalkan rumput hijauan liar itu kurang maksimal hasilnya gitu. Apalagi sampai ke 30, 40 hingga 50. Wah. Karena apa toh kok bisa terjadi hal seperti itu? Rata-rata bayangan bro khususnya buat pemula itu yang dihitung bukan resiko, bukan kapasitas kita untuk memelihara, tapi mengejar kapasitas jumlah banyaknya ternak kita. Biasanya di situ. Karena apa? Karena menghitungnya sudah untung kan, untungnya yang dihitung duluan. Kalau 1 ekor aja bisa untung, misalkan 1 ekor bisa untung 1 juta. Kalau kita pelihara 10 ekor 10 juta. Kalau pelihara 20 ya 20 juta, 40 juta, 50 juta lah. Yang dihitungnya di situ. Beda kalau pebisnis bro, bisnis itu semua sudah terhitung. Oh, pakannya sekian, operasional sekian, gini nanti hasilnya sekian gitu. Karena untuk domba ya, kalau kita menggunakan pakan yang beli bro ya, seperti orang yang bisnis ya. Ya kayak orang-orang bisnis kan pelihara banyak atau sampai 100-an ekor, 200 lebih gitu dah. Ya otomatis jangan pakannya uang semua gitu loh. Wes sederhananya gini ya, kita bikin pakan per kilonya harga 3.000. Dan 1 ekor domba habis 2 kilo berarti kan 6.000 tuh bro. 6.000 itu buat 10 ekor aja berapa? Sudah 60.000. Dan setiap hari itu ya kan. 60.000 dikali 1 bulan berapa? 6 kali 3 berarti 1.800.000. Dan itu nanti bro berapa lama beternaknya gitu. Atau kita bikin sampai beranak gitu ya. Sampai beranak kita bikin simple ya, 5 bulan gitu sampai beranak. Sudah berapa persiapannya? Itu masih domba 10 ekor. Belum lagi yang 20 ekor. Makanya kalau kita kategorikan 10 ekor tuh masuk ke murni ternak, ya karena masih sanggup kita tanpa banyak mengeluarkan modal gitu. Kalau sudah 20 kan sudah masuk ke bisnis tuh bro, otomatis pakannya banyak yang menggunakan uang beli gitu loh. 60.000 sehari 2 kilo kali domba 20 berapa? 6 2 120 itu per hari bro, dan setiap hari. Kalau kita sudah menggunakan konsep seperti itu ya nggak bisa kita ganti lagi ya, karena kalau kita ganti lagi pasti ngedrop lagi dombanya gitu, dan akan mengganggu proses beternak kita. Iya bro. Ngejelasinnya gimana ya, tapi bisa dipahami ya bro ya. Maksudnya gini, kalau kita punya banyak kesiapan modal
monggo masuk ke wilayah bisnis. Dan lagi-lagi itu tadi kapasitasnya masing-masing bro, sesuai kapasitas masing dan pengetahuannya masing-masing, sesuai skillnya juga. Kalau bro sudah menguasai tentang bisnis, ya oke, berarti kalau pelihara domba 20 ekor ke atas tuh aku harus menggunakan sistem bisnis gitu loh. Tapi kalau kita belum banyak menguasai tentang dunia bisnis, memang niat kita tuh kita pengennya beternak murni, ya jangan melebihi di batas yang itu tadi 10 itu tadi gitu loh. Atau enggak simpelnya itu kan hanya perumpamaan bro, bukan berarti ya harus 10 betul, enggak. Intinya gini lah, sesuai kemampuan kalian mampu memelihara berapa ekor gitu aja dengan metode yang kita kategorikan full murni peternak sama bisnis. Kalau murni peternak itu tadi kita sebisa mungkin mengirit atau meminimalisir biaya operasional, itu disebut peternak murni di situ. Tapi kalau sudah masuk wilayah beternak terus kita berputar uang, misalkan tanpa ngarit, pakan full jadi dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke bisnis. Dan tentunya tentang kesiapan modal juga bro. Nah makanya kayak seperti saya ini kan, saya selalu bereksperimen lah, berinovasi terus tentang pakan bro. Ini sudah mulai campur, kedelainya sudah mulai saya campur bro. Jadi pohon kedelai sama delai-delainya semua saya chopper bro, saya chopper jadi satu. Terus sama tebang jagung sama jagung-jagungnya juga. Habis itu masih saya campur dengan konsentrat lagi. Wes memang ini kok saya konsepnya memang pengen nyetak domba yang bagus bro. Ya ini delaynya ini belum masih bro. Nggak tahu nanti delaynya itu kan secara informasi kan ada anti nutrisinya ya, dan delay itu memang harus dipanasin dulu kan bilangnya seperti itu. Tapi nggak tahu lah, ini saya keluar dari pakem itu, yang penting saya silase lah bro. Silase harapannya apa? Harapannya bisa terjadi fermentasi di dalam tong. Nggak tahu nanti bisa terserap dengan sempurna enggak, karena ada zat anti nutrisinya itu, atau justru malah bisa maksimal karena terfermentasi dalam tong gitu loh bro. Ya wes, nanti kita coba tes hasilnya seperti apa, kita lihat bareng-bareng. Oke, sementara gitu aja dulu bro video kita hari ini. Dilanjut di video-video berikutnya. Dari saya Pecinta Kambing Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.